Selamat malam, Jebret Tim. Kita ketemu lagi di DPI hari Rabu edisi potong-potongan. Ini yang akan masih menjadi pro dan kontra, tapi buat yang pro ya dukung aja terus karena namanya perubahan pasti memicu sebuah kontradiktif yang kita lihat nanti ke depannya secara hasil biarlah nanti dari tim DPI menentukan sukses apa enggak dengan format baru ini. Tapi kita akan ngebahas sesuai dengan format dari PSG yang sekarang berubah total dari dulu mega bintang, pemain-pemain mahal dibeli, tapi sekarang jadi berubah ke transfer yang lebih budget wise, lebih nggak nama terkenal, dan sekarang apakah ini bukti bahwa mega bintang dari PSG gagal total? Sama Coach Yasin, sama Aldi dan juga ada Rijal. Maksudnya apa botol di sana? Ini kan sama-sama Aoi ya? Karena tuh, sama-sama Aoi, bukan Iya, produk kenapa? lain. Nggak mengganggu ini, Jebret Media Awards. Tutup ini Maaf ya, memang. taruh belakang gini. Apakah ini menjadi bukti kegagalan total dari PSG dan akhirnya mereka shifting dengan ini transfer-transfer yang sekarang nggak begitu common secara nama ya Ugarte, Kang In Lee, walaupun masih ada Skriniar di sana. Apa yang menurut lo Jal sebagai newcomer, lo sebagai pandit yang tereksklusif di Jebret Media sekarang nih? Kalau gua ngeliat ya ini kegagalan total dari PSG dari segi rekrutmen dan juga master plan mereka, blueprint mereka tuh secara tim nggak jelas. Kalau gue bilang kayak gitu, karena tiap musimnya walaupun mereka bisa mendatangkan nama-nama besar kayak dulu ada Neymar datang, Mbappe datang, Messi bahkan disusul, Ramos bahkan sekalipun Ramos juga datang, seorang leader, seorang legend, tapi tetap aja nggak bisa mengangkat PSG menjadi ini kan ngejar trofi Champions League katakanlah seperti itu. Ya. Tapi kalau yang gue lihat di balik nama-nama besar itu sampai bikin orang lupa siapa nama-nama lain yang mereka beli, dan rata-rata itu semua mediocre yang mereka beli. Jadi menurut gue, Drexler, abis itu ada si Theo Keller. Idrissa Ganagay. Menurut gue di situ letak masalahnya. Nama-nama besar oke, mereka udah merekrut nama-nama itu, tapi disusul oleh nama-nama lain yang levelnya mediocre. Alhasil mereka nggak akan bisa dapetin, nggak akan kemana-mana. Trofi Liga Champions yang mereka incer selama bertahun-tahun juga lewat terus. Bahkan beberapa kali juga PSG walaupun disebut Liga Petani kan nggak terus-menerus mereka bisa juara dengan mudah. Beberapa kali juga mereka kecolongan oleh pesaing-pesaingnya. Jadi gue ngeliat dari segi rekrutmen banyak errornya. Banyak kita terbuai sama nama-nama besar, tapi kita lupa sama nama-nama lain yang direkrut yang itu levelnya mediocre banget gitu. Tapi kalau kita ngomongin menjadi juara Liga Champions, even yang masterclass Pep Guardiola dengan City-nya pun butuh berapa tahun kan akhirnya untuk menjadi juara. Apakah ini bentuk sebenarnya ketidaksabaran sama PSG akhirnya 2 tahun ganti pelatih, ganti pemain lagi, ganti pelatih lagi, ini bentuk manajemen yang gagal sebenarnya. Banyak orang bilang money cannot buy trophy. Yeah. Buat gue salah. Money buy trophy buat gue. City bukan tanpa uang beli juara Lo punya Champions. duit, lo punya kuasa. Kuasa. Ya kan? Cuman bagaimana seberapa wise lo menggunakan itu. keuangan lo tersebut. PSG yes punya uang, besar sekali uangnya. Apakah penggunaannya cukup wise atau enggak? Buat gue sih enggak gitu, karena yang dibeli pun sangat amat nggak balance. Tadi gue baca-baca soal seberapa balance squad ini kacau banget squadnya, oke? Lini depan mereka sama sekali nggak ada. Terus attacking midfielder mereka nggak ada. CM mereka 10 orang. Numpuk banget Nyari gitu. gelandang Artinya bahwa petarung semua kebanyakan ya. sayap kanan mereka cuma Asensio sama Lee Kang In. Selebihnya nggak balance banget. Itu belum tersebut nama-nama kayak Mbappe, disebut bomb squad itu ya, nama-nama pemain yang dianggap nggak akan dipersiapkan untuk musim depan. Yang dimana musim lalu juga udah ada, Draxler, Wijnaldum itu udah ada namanya, dan juga belum diperbaiki. Jadi secara manajemen ini kelihatan sekali mismanajemennya. Dan balik lagi juga, ini Ligue 1 bukan sebuah liga yang sangat seksi di mana pemain-pemain yang tertantang untuk bisa sukses di sana datang ke sana. Italia emang bukan liga yang lagi top sekarang, turun banget. Cuman buat gue Serie A masih punya punya daya seksi, daya tarik yang lebih tinggi dibandingkan dengan Ligue 1. Kalau lu nggak main di PSG, buat gue berat orang yang nama-nama besar tersebut pengen join ke PSG. Apalagi kondisi sekarang, PSG udah hancur lebur, manajemen mereka kacau, terus pemilihan pelatih juga kacau. Kalau lu pengen juara Liga Champion, kenapa lu datangkan seorang pelatih yang nggak tahu cara menjuara Liga Champion? Kenapa lu nggak datangkan langsung seorang seperti, contohnya ya, ini bisa jadi salah bisa benar, Zidane at least. Kenapa lu datangkan Pochettino? Kenapa lu datangkan Galtier? Pelatih-pelatih yang tadi dibilang mediocre, cocok untuk melatih pemain-pemain mediocre. Kalau lu pengen treatment pemain-pemain yang luar biasa, Mbappe, Messi, Neymar, Ramos, Donnarumma, nama-nama yang luar biasa, lu datangkan seorang pelatih yang luar biasa. Sekarang bener dong berarti arahnya. Enrique Luis pernah Enrique, juara ya. gua harap. Cuman Pernah sekarang Luis Enrique gimana ya? Dia bersama Campos mendatangkan pemain, memecahkan pemain saat dia aja ini belum diumumkan secara resmi gitu loh. Dan Liga bentar lagi mulai minggu ini mereka udah lawan di Ligue 1 gitu, udah tanding.
Cuman pengumuman resmi belum. Ya gue nggak ngerti lah ini PSG mau dibawa kemana. Yang jelas kalau pemain nyari duit doang, udah nggak ke PSG lagi, Saudi. Tapi kalau ngelihat bagaimana Messi, Neymar, Mbappe, coach, menurut lo itu kan dari awal udah kayak mimpi, dream team. Tapi pada akhirnya nggak seindah yang dibayangkan gitu. Katanya ada konflik antara siapa raja kecil, siapa raja sebenarnya, dan akhirnya digoreng-goreng juga media. Menurut lo apa yang nggak works dari Messi, Neymar, Mbappe itu di PSG? Ya, seperti yang tadi akhirnya Kardus Rizal benar ngomongnya. Alhamdulillah. Gue setuju. Dan Aldi tadi bilang Pochet pelatih mediocre itu bukan gue yang ngomongnya. Iya. Gua Iya. ngomong. Itu Aldi yang Setuju ngomong. sih gue itu. Jadi kalau dibilang, Belum ya terbukti Panji lah. yang ngomong. Belum terbukti. Emang nggak mediocre? Ntar katanya The Chelsea juara. mentang-mentang fans Arsenal dibilang pelatih yang mediocre. Bukan mediocre sih, pelatih belum pernah juara Liga Champions. Buat gue itu mediocre. maksudnya. Unproven segala macam. Gue mediocre. Tapi ya, belum pernah juara ya. Fans Arsenal yang ngomong. Belum pernah juara apa-apa, setuju gua kalau ya Di Soton Pochettino. oke, cuma Bawa Spurs ke final pencapaian. Bukan dia. juara. oh jadi Nggak buat juara. Koci bukan pelatih mediocre dia itu. Sedikit di atas media. Ya, Anjoy, susah Harus banget bisa ya. ngulik ya, harus bisa ngulik Levelnya ya. tuh banyak ya harus sebenarnya. bisa Iya nguliknya. dong, kan nggak harus hitam putih, kan Iya. banyak gray Iya, area. iya, boleh. Oke, jadi Pochet. untuk gue, Nasser itu flop total. Gue setuju, lu tidak bisa hanya salahkan Messi dan lain-lain. Lu tidak bisa salahkan pelatih. The whole system. Enggak. Gue masih inget beberapa tahun yang lalu, dia itu tunjuk Patrick Kluivert sebagai dirtek. Apa dasarnya gitu? Nggak ada dasarnya sama sekali. Patrick Kluivert nggak pernah jadi dirtek, punya lisensi melatih, tapi nggak pernah ngelatih juga, flop juga kalau dia ngelatih. Mendadak jadi. Terus Patrick Kluivert digeser setahun kalau nggak salah. Leonardo diangkat lagi, habis digeser diangkat lagi. Jadi dia itu nggak tahu apa yang dia inginkan. Tadi Sorry deh, udah- emang Kluivert pernah ya? Gue lupa deh. Pernah. Gue ingetnya Gue yang dulu yakin. bekas dirtek Ya, Chelsea lu- siapa tuh? Leonardo. Bukan Leonardo yang dari Chelsea yang kulit hitam. Aduh, gue lupa deh. Udah dari Chelsea. Emenalo. Emenalo. Intinya mengambil dirtek itu asal-asalan. Iya sih. Oke, kalau lu lihat perbandingan ya, apple to apple. Dua negara yang punya duit, Abu Dhabi, Qatar, City, Soriano sama Siki Begiristan udah berapa lama tuh? Iya kan? Siki. Walaupun pelatihnya berapa ganti, tapi gantinya nggak setahun 2 tahun kan? Jadi benar-benar punya visi yang Visinya jelas. jelas. Kalau lu bicara squadnya PSG tadi udah dibahas 3, 4, 5 oke, sisanya mediocre. Terlalu banyak mediocre, mungkin 6, 7. Tapi kan satu squad 24 isinya. Lu lihat City, 22 udah oke semua. Dalam arti bisa bersaing, ya kan? Nah ini kan olahraga 11 lawan 11, bukan 3 lawan 11. Nah PSG ibarat mainnya 3 lawan 11. Jadi nggak bisa salahin, mereka sempat masuk final Champions League juga kan. Tapi nggak bisa salahin Neymar, Messi dan Mbappe. Karena itulah yang gue bilang apa namanya, sekarang yang dilakukan oleh Saudi, mereka pikir dengan duit mereka bisa beli segalanya. Bahwa lu butuh duit ya, of course. Ini apalagi sepak bola udah jadi industri banget ya. Tapi lo harus bisa gabungkan dengan visi, dengan filosofi, dengan manajemen yang benar. Dan ini tidak dilakukan. Mungkin kita positive thinking aja. Mungkin setelah mereka bikin kesalahan dengan mendatangkan bintang-bintang, beberapa pemain bintang besar, mungkin mereka sekarang masuk ke era baru dengan tidak tergantung oleh pemain bintang, tapi tergantung sistem dan pelatih. Entah berhasil atau enggak, ya kita nggak tahu. Asumsi mereka 5 kali beruntun kalah, Enrique dipecat enggak? Ya kan? Nah ini yang penting. Jadi lu sebelum mengambil pelatih, lu kan diskusi baik dengan pelatih. Lu maunya apa, ini apa, ada pelatih. Kalau Mourinho dipanggil ya, oke, gue minta Messi, Neymar, Ronaldo semua digabung jadi satu, pemain bintang semua. Tapi kalau minta pelatih lain, oke, gue nggak butuh pemain bintang, tapi at least pemain yang bagus lah. Oke, pemain yang bagus kan ada Mbappe, ada Neymar, terus beberapa pemain yang berpotensi atau apa. Arahnya kita masih nggak jelas. Arahnya ini benar. Contoh paling bagus itu AC Milan. Pada saat Maldini dipecat, keluar semua fansnya. Tapi gue bilang Milan melakukan pembelian paling bagus dari semua tim Serie A. Entah berhasil atau enggak, we'll see. Tapi at least dari nama-nama yang mereka beli dengan dana yang pas-pasan, Milan melakukan hal yang sangat luar biasa dengan era baru. Apakah berhasil atau enggak kan tergantung pemain dan pelatih juga. Tapi arahnya itu sudah benar.
Nah, gue bilang arenya PSG sekarang sudah benar. Cuman entah berhasil atau enggak, ya kita lihat. Jadi jangan sampai lu kalah terus panik. Kayak Chelsea setahun pecat 3 pelatih, itu kan panik. Ya kalau lu tadi bilang, gue setuju sama Aldi kalau pemain Prancis itu siapa sih yang beli? Ligue 1 dan lain-lain. Ya, Liga Prancis. Dari Liga Prancis. Gue jawabannya cuma satu, Chelsea. Ya. Banyak ya stok. Iya kan? Yang beli banyak pemain Prancis kan Chelsea. Dulu Arsenal, zaman dulu kan. Dulu Arsenal. Guendouzi, PT. Tapi pemainnya pemain timnas semua. Iya. Nah sekarang Petit. siapa itu yang baru dibeli Desideri atau siapa itu? Disasi. Ya itulah. Timnas sebenarnya itu juga. Kompensasi. Ya itulah. Terus Basiadil tahun lalu dibeli juga. Mahal iya. Iya. Fofana mahal iya. Nggak ada yang murah dibeli Terus Chelsea. yang itu yang nama es krim Bali apa? Malo Gusto, Malo Dolce Gusto. Gusto. Ya, Betul. kayak gitu-gitulah. Bagus. Banyak pemain dari Ligue 1 yang dibeli. Jadi ya apakah berhasil atau kita nggak bisa ngejudge juga. Tapi dengan sekarang the way they treat their star kayak Asik. si Mbappe, gila. Bersama podcast itu deh, Panther Press kan. Messi dibuin sampai dia akhirnya bete cabut ke Inter Miami. Neymar rumahnya disamperin. Sekarang Mbappe sampai merchandise-nya nggak dijual di official shop-nya. Terus di stadionnya di Parc des Princes juga nggak ada wujudnya lagi. Apakah ini cara memperlakukan pemain bintang mereka? Ntar gimana mereka mendatangkan bintang kalau cara berlaku ini kayak gini? Lu gimana ngeliatnya Ini sekarang? psikologis. Ini perang psikologis dari antara Mbappe dan juga pihak PSG. Termasuk dari fansnya juga. Iya. Kalau fans jelas, jelas. Cuman kalau dari PSG jelas bahwa bukan lu yang terbesar di sini gitu. Klub lebih besar. Saat lu against us, ya lu kita drop gitu. Even jersey-nya Messi itu di official sport masih ada. Ya. Messi udah pergi ke Messi, Inter Miami. Amerika, udah ada, masih ada gitu. Dan Mbappe bajunya nggak ada, yang tadi Panji bilang Gila, juga di stadion gambarnya juga udah nggak ada. Cuman ya ini bagian atau resiko yang diambil dari pihaknya Mbappe bahwa lu secara komersil bakal diturunkan seturun-turunnya oleh PSG. Ya. Dan ya kita nggak tahu nih minggu ini bakal dimainkan apa enggak. Buat gue sih nggak akan dimainkan. Nggak akan dimainkan. sih. Yes, buat Nggak gue akan dimainkan. Kedua Mbappe ketemu. minggu ini bersama lawan Lorient kalau nggak salah. Dan ini bagian dari resiko. Dan kalau soal fans, gua, Koci dan Rizal berkali-kali di sini meneriakan anjay bahwa fans PSG ini fans yang nggak tahu terima kasih, nggak tahu. Kalau Arsenal dapat Neymar, PSG, Mbappe, udah nggak peduli mau dibilang kardus, mau dibilang apa. Yang penting pemain kita pemain terbaik di dunia, main di Arsenal. That's it. Ini PSG dapat durian runtuh, punya owner yang royal banget dan bisa menantangkan nama-nama besar tersebut, masih diperlakukan di treatment seperti itu kan. Nggak bersyukur. Nggak bersyukur. Iya, karena mereka dibangun dengan instan, jadi fansnya pun instan maunya ya. Mereka merasa tim besar, tim ini banyak duit. Padahal kalau dibandingin Marseille sama Lyon nggak ada apa-apa mereka sebenarnya. Iya, secara history ya. Sorry, Marseille Lyon kan terbesar di Lo Prancis. punya duit, lo punya kuasa, tapi belum tentu lo bisa meraih kesuksesan di bawah Kayak tahun sana. ini lu nggak punya duit, ya lu puasa deh. Tapi singkat Jal, melihat bagaimana Mbappe ini, menurut lo dia akan cabut musim ini atau masih drama ini akan panjang sampai tahun depan? Menurut gue 100% dia adalah pemain Madrid. Walaupun sekarang masih berseragam PSG, 100% cepat atau lambat dia udah pemain Madrid. Diplomatis banget kayak orang-orang ini yang di Senayan itu ya. Ngomongnya tahun ini atau tahun depan. Ingat, dari partai beringin. Nggak, Jangan dibawa. ntar kalau nggak jadi ke Madrid, dipotong sebar ke TikTok. Emang nggak ke Masak Madrid tuh sih? Arab dia jadi. Emang nggak ke Madrid? Ke Madrid. Ya sooner or later ya. Tapi menurut lo lebih yakin sooner or later? Menurut gue later di 2024. Jadi ini Mbappe cuma mainin si PSG doang. Dia udah tahu dia bakal ada exit route-nya. Dia udah bakal cabut ke Madrid. Dia cuma tinggal mainin peran dia aja di PSG. Kayaknya duit signing fee 168 juta sudah membutakan Mbappe udah pokoknya mending gue dapat duit segini Nggak, tapi tahun depan ya. lu nggak bisa bilang dia matre. Kalau dia Nggak matre, matre, nggak matre. dia ambil Arab setahun. Maksudnya dia dengan uang 168 juta udah tutup mata nih, udah Enough, deal, udah iya, shake hands iya. gue sama Madrid, Iya. tahun depan gue pindah, udah Iya, iya. Clear. no Dan dia debat tiap gitu tahun kan. digaji kok. Iya. Tiap bulan digaji Tiap bulan kok. digaji. Yang enak rugi banget. PSG. Iya, PSG yang Justru tindakan PSG Merugikan diri kelihatan sendiri. banget mereka itu kebakaran jenggot. Dan nggak Dan manajemen dan bagus. itu nggak smart. Lu mungkin di Timur Tengah lu bisa. Gue punya duit lu diem. Gue yang berkuasa. Oke. Ini Perancis. Nggak bisa lu injek-injek kayak Nah, yang jelas dengan PSG duit. ini jadi bukti bahwa tidak ada yang bisa diraih dengan instan. Kalaupun ada, itu hanyalah sebuah mie. Itulah ya mie dengan instan. Alah. Oke, kita akan lanjut lagi dengan bahasan selanjutnya setelah yang satu ini.